Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen operasional, kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang analisis pengendalian kualitas meja granit dengan metode statistik quality control atau SQC pada PT Niaga Sarai Internusa. Kelompok kami terdiri dari Niko Chandra dengan NIM 511811052 dan Aditya Maulid Irpandi dengan NIM 511181065 dan saya sendiri Didin Ruhyat dengan NIM 511811069. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakangnya yaitu dalam dunia bisnis perusahaan, kualitas otomotif produk adalah kunci keberhasilan bagi sistem produksi untuk perusahaan. Banyak perusahaan yang memfokuskan pada upaya untuk memasarkan produk, meraih profit yang banyak, dan meraih pangsa pasar yang banyak juga. Namun, seringkali kualitas produk tidak diperhatikan, sehingga banyak produk yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan oleh pelanggan. Dan akhirnya banyak produk reject yang mengakibatkan harga pokok dan produksi meningkat dan perusahaan tidak mendapatkan laba secara maksimal. Nah, dengan adanya pengendalian kualitas yang tepat, maka dapat diharapkan proses produksi bisa dipantau untuk menjaga agar proses tetap terkendali meskipun tetap terjadi masalah yang timbul. Tetapi dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum terjadi akibat yang lebih fatal lagi. Untuk yang kedua yaitu ada fenomena. Untuk yang pertama ada gap empiris, yaitu menurut Hairiyah 2019 yang menyatakan metode statistical quality control yang digunakan perusahaan dalam mengendalikan kualitas produk Armenia Bakery dapat menekankan terjadinya kerusakan produk. Dan menurut penelitian lainnya menyatakan bahwa penetapan metode statistical quality control dalam pengendalian kualitas produksi dapat menekankan jumlah kerusakan produk pada hasil produksi dengan menggunakan diagram Pareto, peta kendali, dan diagram tulang ikan oleh Dewi, Tasya, dan Nining tahun 2015. Untuk selanjutnya ada gap teoritis, yaitu fenomena dalam perusahaan PT Niaga Sarai Internusa terjadi karena kurangnya pengawasan, penelitian, dan belum adanya sistem pengendalian kualitas yang benar. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan apabila hasil pembuatan meja granit yang dikirim spesifikasinya tidak sesuai dengan pesanan konsumen akan merasa kurang puas apabila hal tersebut terjadi. Ya, ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pelaksanaan pengendalian kualitas produk di PT Niaga Sarai Internusa berada dalam batas kendali? Yang kedua, apa saja jenis kerusakan yang sering terjadi pada proses produksi di PT Niaga Sarai Internusa? Yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan produk dalam proses produksi pada PT Niaga Sarai Internusa? Ya, saya akan menjelaskan tentang kajian teori untuk pengendalian kualitas. Menurut Ahyari tahun 1990 halaman 239, pengendalian kualitas adalah usaha preventif atau penjagaan dan dilaksanakan sebelum kesalahan kualitas produk atau jasa tersebut terjadi, melainkan mengarahkan agar kesalahan kualitas tidak terjadi di dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk yang selanjutnya ada manfaat pengendalian. Menurut Manahan tahun 2004, pengendalian kualitas bermanfaat bagi perusahaan dalam menentukan hal berikut, yaitu yang pertama reputasi perusahaan, yang kedua pertanggungjawaban produk. Yang selanjutnya ada alat pengendalian kualitas statistik. Menurut Heiser dan Render tahun 2006 halaman 263, pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan metode SQC mempunyai 7 alasan statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas. Antara lain yaitu CEC, histogram, control chart, diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan diagram proses. Oke, untuk selanjutnya ada metode penelitian. Metodologi penelitian yang kami pakai yaitu jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan meneliti pada populasi dan sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang tujuannya untuk menguji yang telah ditetapkan menurut Sugiono 2013 halaman 12. Untuk operasional variabel yang pertama yaitu variabelnya yaitu pengendalian kualitas. Ini variabel mandiri. Untuk konsep variabelnya yaitu pengendalian adalah usaha preventif atau penjagaan dan dilaksanakan sebelum kesalahan kualitas produk atau jasa tersebut terjadi, melainkan mengarahkan agar kesalahan kualitas tersebut tidak terjadi. Untuk dimensi variabelnya yang pertama ada kinerja, keragaman produk, keandalan, kesesuaian, dan ketahanan. Untuk indikatornya yaitu ada kemampuan, proses, spesifikasi yang berlaku. Skalanya yaitu skala rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dengan NIM 052. Di sini saya akan
Melanjutkan materi dari Didin, yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi yang kami gunakan adalah jumlah data produk rusak meja granit pada tahun 2020 di PT Niaga Sarai Internusa. Lalu yang kedua adalah sampel. Sampel yang kami gunakan adalah jumlah produksi meja granit pada tahun 2020 di PT Niaga Sarai Internusa. Lalu yang ketiga adalah teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Jenis sumber data. Jenis data yang kami gunakan yaitu rasio. Lalu dimensi waktu yang kami gunakan adalah time series. Di sini sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi langsung kepada PT Niaga Sarai Internusa dengan wawancara dengan manajer PT tersebut. Lalu data sekunder adalah dengan menerima dokumen-dokumen data produksi per bulan dan data kerusakan per bulan. Lalu teknik analisa data. Teknik pengolahan data yang kami gunakan adalah metode statistical quality control atau SQC. Menurut Heiser dan Render, langkah-langkah analisa data sebagai berikut. Yang pertama adalah lembar pengecekan, yang kedua adalah histogram, yang ketiga peta kendali, yang keempat adalah diagram Pareto, dan yang kelima adalah fishbone diagram atau sebab akibat. Analisis dan pembahasan. Di sini kami menggunakan PT Niaga Sarai Internusa untuk sebagai objek penelitian. PT Niaga Sarai Internusa ini berdiri sejak 2018, yang awalnya adalah sebuah home industry yang sudah bergerak pada 10 tahun yang lalu dan membuat furnitur atau kitchen set yang dipakai untuk keperluan rumah. Analisis statistical quality control lembar pengecekan. Dapat kita lihat di tabel, ini adalah data pada tahun 2020 PT Sarai Internusa. Dapat kita lihat pada tahun 2020 PT Niaga Sarai Internusa dapat memproduksi 265 meja granit dengan 22 meja granit yang mengalami kerusakan. Analisis statistical quality control histogram. Dapat kita lihat dari diagram tersebut ada 3 jenis kerusakan, yaitu retak, pecah, dan permukaan kasar. Untuk yang paling banyak mengalami kerusakan adalah bagian retak, yaitu 11 buah meja granit. Yang kedua adalah permukaan kasar, 6 buah meja granit. Yang ketiga adalah pecah, 5 dengan jumlah 5 buah meja granit. Analisis statistical quality control UCL, OCL. Setelah melalui tahap perhitungan dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan, maka hasil yang didapatkan adalah seperti berikut. Dapat kita lihat, ini adalah data dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2020 dengan nilai CL 0,106. Dan untuk nilai UCL dan ECL-nya bisa kita lihat di tabel berikut. Analisis statistical quality control peta kendali. Setelah kita menghitung CL, UCL, dan LCL, lalu kita membuat grafik hasil perhitungan kita. Dapat kita lihat ya, dari grafik ini terlihat bahwa tidak terdapat data yang di luar kendali. Kita lihat yang berwarna ungu persentase produk rusaknya tidak melewati batas LCL dan batas UCL. Maka dikatakan bahwa proses terkendali atau menunjukkan tidak terdapat penyimpangan karena jumlah produk gagal masih dalam batas wajar, yaitu terletak antara batas atas dan batas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulwi Fandi dengan NIM 5111811065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini untuk mengidentifikasi jenis masalah. Di sini berdasarkan diagram Pareto di atas menunjukkan jenis kerusakan yang sering terjadi adalah masalah retak dengan jumlah kerusakan sebanyak 11 buah atau 50%. Selanjutnya jenis kerusakan yang sering terjadi kedua yaitu pecah dengan jumlah kerusakan 5 buah atau 22,73%. Selanjutnya kerusakan yang terjadi yaitu permukaan kasar dengan jumlah kerusakan 6 buah atau 27,27%. Lalu selanjutnya di sini ada diagram fishbone, kerusakan retak. Diagram fishbone ini untuk mengetahui sebab akibat. Nah, dari gambar diagram sebab akibat pada jenis kerusakan retak ditemukan masalah faktor
tenaga kerja yang terlalu tergesa-gesa dalam bekerja sehingga membuat beberapa meja granit menjadi retak. Faktor metode ditemukan masalah dalam proses pemotongan yang tidak berhati-hati mengakibatkan beberapa produk yang dihasilkan retak. Faktor bahan baku ditemukan masalah kualitas kayu yang kurang baik sehingga menyebabkan retak saat dilakukan pemotongan. Faktor mesin ditemukan masalah daya tekan yang berlebihan sehingga menyebabkan kayu pada kaki meja retak. Nah, di situ ada diagramnya. Lalu selanjutnya ada diagram fishbone kerusakan pecah. Dari gambar diagram sebab akibat pada jenis kerusakan pecah ditemukan masalah faktor tenaga kerja yang selalu tergesa-gesa dalam bekerja, sehingga membuat beberapa meja granit menjadi pecah. Faktor metode ditemukan masalah dalam proses pemotongan yang tidak berhati-hati mengakibatkan beberapa produk yang dihasilkan pecah. Faktor bahan baku ditemukan masalah kualitas granit yang kurang baik sehingga menyebabkan pecah saat dilakukan pemotongan. Faktor mesin ditemukan masalah daya tekan yang berlebihan sehingga menyebabkan granit pecah. Lalu selanjutnya masih diagram fishbone tentang kerusakan permukaan kasar. Dari gambar diagram sebab akibat pada jenis kerusakan permukaan kasar ditemukan masalah faktor tenaga kerja yang lalai dalam bekerja sehingga membuat beberapa bagian meja granit tidak halus. Lalu faktor metode ditemukan masalah dalam proses pengasahan yang kurang lama mengakibatkan beberapa permukaan masih kasar. Faktor bahan baku ditemukan masalah granit yang terlalu kasar sehingga menyebabkan diperlukan proses pengasahan yang lebih lama. Faktor mesin ditemukan masalah settingan hamplas sehingga menyebabkan tidak mampu menghasilkan permukaan yang halus. Lalu selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab 6, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan pengendalian kualitas pada PT Niaga Sarai Internusa mempunyai 2 tahap pengendalian. Tahap pertama pada pengendalian bahan baku, pemilihan bahan baku batu granit dan kayu yang tepat untuk membuat meja granit, yaitu memilih kayu dan granit yang kuat dan memiliki corak yang menarik. Lalu tahap kedua pada pengendalian proses produksi, pengendalian proses produksi dimulai dari proses pemotongan kayu dan granit, proses pengasahan, dan proses pengiriman. Penggunaan alat bantu statistik dengan peta kendali P mengidentifikasi pelaksanaan pengendalian kualitas produk berada di batas kendali atau proses produksi, tidak mengalami penyimpangan. Lalu selanjutnya, berdasarkan diagram histogram dapat disimpulkan jenis kerusakan yang sering terjadi pada proses produksi meja granit di PT Niaga Sarai Internusa adalah masalah retak dengan jumlah kerusakan sebanyak 11 buah atau 50%. Selanjutnya jenis kerusakan yang sering terjadi kedua yaitu permukaan kasar dengan jumlah kerusakan 6 buah atau 27,27%. Selanjutnya kerusakan yang terjadi yaitu pecah dengan jumlah kerusakan 5 buah atau 22,73%. Lalu selanjutnya berdasarkan diagram histogram dapat disimpulkan jenis kerusakan yang sering terjadi pada proses produksi meja granit PT Niaga Sarai Internusa adalah masalah retak dengan jumlah kerusakan sebanyak 11 buah atau 50%. Selanjutnya jenis kerusakan yang sering terjadi kedua yaitu permukaan kasar dengan jumlah kerusakan 6 buah atau 27,27%. Lalu selanjutnya kerusakan yang terjadi yaitu pecah dengan jumlah kerusakan 5 buah atau 22,73%. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Niaga Sarai Internusa, penulis memberikan usulan antara lain. Pertama, perusahaan perlu menggunakan metode statistik agar mengetahui jenis dan penyebab kerusakan produk yang terjadi. Setelah mengetahui jenis dan penyebab kerusakan, maka perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan. Lalu yang kedua, perusahaan perlu mengecek bahan baku yang tiba sebelum bahan baku masuk ke gudang agar dapat mencegah bahan baku yang tidak sesuai standar tidak masuk ke gudang. Lalu, perusahaan perlu membeli mesin baru agar bahan baku dapat diolah secara maksimal. Lalu, yang terakhir, perusahaan perlu membuat metode yang jelas agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.